Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Nah, saya dari kelompok 7, mata kuliah perilaku organisasi, akan menyampaikan bab tentang komunikasi. Tentu saja saya tidak sendiri. Saya dibantu oleh beberapa rekan saya, yaitu ada. Perkenalkan, nama saya Cindy Febriana Erda dengan NIM 72114191154. Perkenalkan, nama saya Aninda Sastranita Yusuf, NIM 72114191155. Perkenalkan, nama saya Sustiana Rifki Dania, NIM 72114191156. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan 4 poin tentang komunikasi. Yang pertama, fungsi komunikasi. Yang kedua, proses komunikasi. Yang ketiga, pilihan dalam saluran komunikasi. Dan yang keempat, komunikasi yang persuasif. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Daneswari Suciananda dengan NIM 7211419153. Kita tentu tahu komunikasi itu apa, karena kita sudah beberapa kali mempelajari pengertian tersebut. Ada banyak pengertian dari beberapa ahli, namun secara umum, komunikasi adalah proses pengiriman informasi antar individu atau kelompok yang efektif sehingga informasi yang disampaikan dapat dipahami. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Kemudian, apa saja fungsi komunikasi? Nah, fungsi komunikasi itu ada 4. Yang pertama, pengendalian, yang kedua motivasi, yang ketiga pernyataan emosi, dan informasi. Komunikasi sebagai pengendalian itu, komunikasi berperan dapat mengendalikan perilaku anggota di dalam beberapa cara. Pada tiap organisasi memiliki wewenang serta juga memiliki panduan formal yang harus dipatuhi oleh anggotanya. Nah, dengan informasi itu kita akan menyampaikan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan. Yang kedua, komunikasi sebagai motivasi. Komunikasi tersebut membantu di dalam perkembangan motivasi dengan cara menjelaskan kepada para karyawan itu apa yang harus dilakukan, bagaimana mereka itu dapat bekerja lebih baik, serta apa yang dapat dikerjakan untuk dapat memperbaiki kinerja apabila kinerja kita di bawah standar. Yang ketiga, komunikasi sebagai pernyataan emosional. Pada banyak karyawan dalam kelompok kerja, ada beberapa sumber dalam interaksi sosial. Komunikasi yang terjadi di dalam kelompok itu adalah suatu mekanisme fundamental dengan anggota-anggota tersebut menunjukkan kekecewaan serta juga rasa puas mereka oleh suatu alasan. Nah, dengan komunikasi itu, mereka menyiarkan suatu ungkapan emosional dan perasaan sebagai pemenuhan kebutuhan sosial. Misalnya, kita kecewa terhadap hasil kinerja kita atau kita sangat puas begitu. Kemudian yang terakhir, komunikasi sebagai informasi. Komunikasi dapat memberikan informasi yang diperlukan bagi individu maupun bagi kelompok di dalam mengambil suatu keputusan. Nah, dengan meneruskan data di dalam informasi tersebut, kita mempunyai pilihan-pilihan alternatif untuk mengambil sebuah keputusan. Yang kedua yaitu proses komunikasi. Proses komunikasi adalah tahapan-tahapan di antara sumber dengan penerima yang menghasilkan pemindahan dan pemahaman makna. Unsur-unsur dari model ini yaitu ada 8. Yang pertama, pengirim, yaitu orang yang berinisiatif dalam menyampaikan informasi atau gagasan. Biasanya disebut komunikator. Yang kedua, mengodekan atau encoding. Merupakan proses transmisi atau transfer informasi dari seseorang kepada orang lain. Yang ketiga, pesan. Nah, dalam komunikasi, pesan inilah yang disampaikan. Yang keempat, saluran atau media. Nah, media atau saluran ini itu sebagai saluran komunikator yang digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi. Yang kelima, menguraikan isi kode atau decoding. Nah, pada tahap ini komunikan menerjemahkan pesan melalui lambang yang disampaikan oleh
komunikator kepadanya. Yang keenam, penerima atau orang yang menerima pesan yang biasa disebut komunikan. Yang ketujuh yaitu kebisingan atau noise, merupakan gangguan yang tidak terencana yang sering terjadi dalam proses komunikasi. Nah, kebisingan ini dapat menyebabkan misunderstanding antara komunikator dan komunikan. Yang terakhir yaitu umpan balik atau feedback, merupakan wujud dari reaksi komunikasi terhadap pesan yang disampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang telah dimulai oleh rekan saya. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang saluran. Saluran sendiri adalah medium melalui mana pesan-pesan akan berjalan. Pengirim yang memilihnya kemudian menentukan apakah akan menggunakan saluran informal atau formal. Saluran formal sendiri adalah saluran komunikasi yang ditetapkan oleh organisasi untuk mengirimkan pesan terkait dengan aktivitas profesional dari para anggota. Mereka secara tradisional mengikuti rantai wewenang dalam organisasi. Sedangkan saluran informal itu sendiri adalah saluran komunikasi yang diciptakan secara spontan dan berkembang sebagai tanggapan atas pilihan-pilihan individu. Selanjutnya ada arah dalam komunikasi. Nah, komunikasi sendiri dapat mengalir secara vertikal maupun lateral, dan dimensi vertikal dapat dibagi lagi menjadi ke arah bawah atau ke arah atas. Komunikasi ke arah bawah itu sendiri adalah komunikasi yang mengalir dari suatu tingkat dari sebuah kelompok menuju level yang lebih rendah. Pola ini biasanya digunakan oleh para manajer atau pemimpin kelompok untuk menetapkan sasaran, memberikan instruksi pekerjaan, menginformasikan kebijakan dan prosedur bawahan, menunjukkan masalah yang memerlukan perhatian, dan mengemukakan feedback tentang kinerja. Dan komunikasi ke arah atas sendiri adalah komunikasi menuju yang lebih tinggi di dalam kelompok. Komunikasi ini digunakan untuk memberikan umpan balik ke atasan, menginformasikan mereka mengenai kemajuan yang kesasaran, dan menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi. Komunikasi ke atas ini menyebabkan para manajer menyadari perasaan para karyawan terhadap pekerjaannya, rekan sekerjanya, dan organisasi secara umum. Dengan komunikasi ke atas, manajer dapat mendapatkan gagasan untuk memperbaiki kondisi yang dihadapi. Selanjutnya ada arah dalam komunikasi yang ketiga, yaitu ada komunikasi lateral, yaitu ketika komunikasi terjadi pada para anggota kelompok kerja yang sama pada level yang sama. Komunikasi lateral menghemat waktu dan memfasilitasi koordinasi. Seringkali mereka secara informal menciptakan sirkuit pendek hierarki secara vertikal dan mempercepat tindakan. Jadi dari sudut pandang manajemen, komunikasi lateral dapat menjadi baik atau buruk. Selanjutnya ada komunikasi organisasi jaringan kelompok kecil yang formal. Jaringan organisasi yang formal dapat menjadi lebih rumit, meliputi ratusan orang dan setengah lusin atau lebih banyak level hierarki. Nah, agar sederhana, kita bagi menjadi 3 kelompok kecil, yaitu rantai, roda, dan seluruh saluran. Yang pertama ada rantai, yaitu dengan ketat mengikuti rantai perintah yang formal atau resmi. Jaringan ini mendekati saluran komunikasi yang akan ditemukan dalam ketiga level organisasi yang ketat. Selanjutnya ada roda. Roda bergantung pada sebuah sosok sentral untuk bertindak sebagai saluran bagi seluruh komunikasi kelompok. Ini menstimulasi jaringan komunikasi yang akan ditemukan pada sebuah tim dengan seorang pemimpin yang kuat. Kemudian yang ketiga ada jaringan seluruh saluran. Nah, jaringan seluruh saluran ini memperbolehkan para anggota kelompok untuk berkomunikasi satu sama lain secara aktif dan sering dicirikan dalam pelaksanaan tim yang dikelola sendiri, di mana para anggota kelompok itu bebas memberikan kontribusi dan tak ada yang mengambil peran pemimpin. Demikian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan
menjelaskan lanjutan tentang komunikasi organisasi, yaitu kedua ada kabar selentingan atau gosip. Jaringan komunikasi informal dalam sebuah kelompok disebut dengan kabar selentingan atau gosip. Meskipun rumor dan gosip dikirimkan melalui kabar selentingan yang sifatnya itu informal, tetapi masih merupakan sumber informasi yang sangat penting untuk para pekerja ataupun para kandidat. Kabar selentingan atau informasi melalui perkataan mulut dari para rekan mengenai suatu perusahaan memiliki pengaruh yang penting apakah para pekerja ataupun pelamar pekerjaan itu akan bergabung dalam suatu organisasi ataupun tidak. Selanjutnya akan menjelaskan tentang mode komunikasi. Mode komunikasi ada 3 jenis. Yang pertama komunikasi lisan, kedua ada komunikasi melalui tulisan, dan yang ketiga ada komunikasi nonverbal. Yang pertama ada komunikasi lisan. Komunikasi lisan itu sarana utama dalam menyampaikan pesan. Contohnya ada pidato, diskusi formal satu-satu, dan diskusi kelompok. Dan yang kedua ada komunikasi melalui tulisan. Contohnya itu meliputi surat, email, pesan singkat, organisasional secara berkala, dan banyak metode lain yang menyampaikan tulisan dengan kata-kata. Lalu yang terakhir, yang ketiga ada komunikasi nonverbal. Tidak ada pembahasan komunikasi yang lengkap tanpa mempertimbangkan komunikasi nonverbal, meliputi gerakan tubuh, intonasi ataupun penekanan yang kita berikan atas kata-kata, ekspresi wajah, serta jarak fisik antara pengirim dan si penerima. Lalu di sini akan menjelaskan yang pertama dari mode komunikasi ada komunikasi lisan. Komunikasi lisan ada 3 media. Yang pertama ada rapat, lalu ada video conferencing, dan yang ketiga ada telepon. Yang pertama ada rapat. Rapat ataupun pertemuan ada 2 sifat, yaitu sifatnya formal ataupun informal, yaitu meliputi 2 atau lebih banyak orang yang terjadi dalam hampir setiap kesempatan. Lalu kedua ada video conferencing, yaitu memungkinkan para pekerja dan para klien untuk melaksanakan pertemuan secara real time dengan orang-orang di lokasi berbeda. Untuk video conferencing ini sangat relate dengan kehidupan kita saat ini, yaitu saat pandemik, sehingga para pekerja atau klien itu tetap melakukan komunikasi walaupun dengan lokasi yang berbeda. Lalu yang ketiga ada telepon. Telepon ada di sekitar kita sejak lama yang justru cenderung kita abaikan efisiennya sebagai model komunikasi. Komunikasi melalui telepon ini menawarkan banyak manfaat seperti pertemuan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai komunikasi nonverbal. Nah, setiap kali kita ingin mengirimkan pesan verbal, kita juga akan mengirimkan pesan nonverbal. Tetapi ada kalanya memang komponen nonverbal ini dapat berdiri sendiri. Kita mungkin berpendapat bahwa bahasa tubuh memiliki arti dan tidak ada pergerakan secara kebetulan. Kita bertindak di luar keadaan kita dengan bahasa tubuh nonverbal. Misalnya, kita akan tersenyum atas kepercayaan proyek, tidak menyilangkan tangan kita untuk menunjukkan mudah didekati, dan berdiri untuk mengirimkan tanda otoritas. Selanjutnya yaitu mengenai pilihan dalam saluran komunikasi. Nah, ada 2 hal, yaitu yang pertama, kesempurnaan dalam saluran. Kesempurnaan saluran adalah jumlah informasi yang dapat dikirimkan selama 1 episode komunikasi. Kemudian memilih metode komunikasi. Pilihan atas saluran bergantung pada apakah pesan tersebut bersifat rutin atau tidak. Pesan yang rutin cenderung mudah dan memiliki sedikit ambiguitas. Saluran yang kesempurnaannya rendah dapat memberikan efisiensi. Selanjutnya mengenai komunikasi yang persuasif. Pemrosesan yang otomatis dan dikendalikan. Pemrosesan otomatis adalah suatu pertimbangan yang relatif dangkal atas bukti dan informasi yang membuat penggunaan heuristik. Dalam pemrosesan ini memerlukan sedikit waktu dan sedikit upaya. Kemudian mengenai tingkat ketertarikan. Salah satu alat prediksi terbaik mengenai seseorang akan menggunakan otomatis atau yang dikendalikan dalam bereaksi terhadap sebuah pesan yang persuasif
pemikiran melalui banyaknya argumen atau suatu rangkaian tindakan yang lebih spesifik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.